warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi normal. Di distribusi ini masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya, dari mulai konsep variabel acak, kemudian distribusi peluang diskrit, kemudian distribusi peluang kontinu, dan ini yang terakhir, materi kita terakhir di semester 2 ini, dan materi kalian terakhir di kelas 3 untuk matematika peminatan, yaitu distribusi normal. Jadi distribusi ini itu adalah distribusi yang paling sering digunakan dalam penelitian statistika. Jadi setiap kali kalian meneliti, kalian punya data. Nah, data itu diolah pakai apa? Menggunakan distribusi normal. Jadi data-data itu berupa angka-angka. Di angka-angka itu kita olah, kita analisis menggunakan distribusi normal. Jadi distribusi normal ini merupakan distribusi yang variabel acaknya itu berupa variabel acak kontinu. Kalau variabel acak kontinu berarti otomatis nanti kita akan menggunakan integral, ya, untuk persiapan. Jadi distribusi normal ini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang distribusi normal. Yang pertama tentang grafiknya. Jadi grafik distribusi normal itu bentuknya lonceng. Jadi kayak lonceng ngadep ke bawah kurvanya. Kurvanya itu seperti lonceng. Distribusi normal itu ada dua, ya. Ada normal umum sama normal baku. Normal umum sebenarnya seperti ini, n dalam kurung mu, sigma. Bacanya mu, sigma. Ya. Kalau distribusi normal baku itu n-nya 0,1. Jadi mu-nya itu 0, sigma-nya itu 1. Oke. Jelas ya. Kemudian ini rumusnya, fungsinya fx-nya. Jadi fx sama dengan px sama dengan x. Ini simbol yang sama untuk mencari peluang x. Jadi peluang x itu sama dengan fx. Mu tadi apa? Mu itu adalah rata-rata, sigma itu adalah simpangan baku. Untuk rumusnya distribusi normal umum itu 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat negatif setengah kali X min mu per sigma pangkat 2 untuk negatif tak hingga sampai tak hingga. Untuk X yang negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini untuk yang normal umum. Kalau normal baku, ini ketentuannya tadi kan normal baku dikatakan normal baku jika mu-nya rata-ratanya sama dengan 0, sigma atau simpangan bakunya sama dengan 1. Kalau mu-nya 0 mana mu? Ini mu-nya 0, sigmanya itu 1, disubstitusikan ke rumus fx normal umum, maka diperoleh seperti ini, 1 per akar 2pi, karena sigmanya 1, mu-nya 0. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu nilai peluang variabel acak per distribusi normal baku. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi kita itu punya tabel. Jadi ada tabel distribusi normal. Yang ini harus ini dalam bentuk yang baku, ya, normal baku, berlaku untuk yang baku. Maka kalau misalkan soalnya atau datanya masih berbentuk normal umum harus dibakukan, harus dijadikan normal baku. Gimana langkah-langkahnya? Nah, sebelum ke sana saya akan menunjukkan ini adalah tabel distribusi normal baku. Ya, ini ada indeks, sebelah kiri ini indeks, yang paling kiri ini indeks, sebelah kanan ini juga indeks. Sebelah atas
Jadi yang tengah ini namanya Z tabel, nilai Z tabel. Ini ada yang negatif. Tadi kan sebelum kesana nanti, oke, saya tunjukkan dulu grafiknya ya. Jadi ada yang negatif dan ada yang positif. Ini untuk yang positif ya. Ini indeks positif, yang tadi indeks negatif. Oke, gimana langkah-langkahnya? Normal umum kan tadi mu, sigma, kita jadikan mu-nya 0, sigmanya 1 ya. Yang pertama kita cari Z-nya menggunakan Z hitung ya. Z hitung sama dengan X min mu per sigma. Ini rumusnya. X min mu per sigma. X itu nilai yang dicari, dikurangi mu itu rata-rata, dibagi sigma simpangan baku. Kemudian kita gambar kurvanya. Kita kan ketemu Z hitung ini tadi. Kita letakkan di kurva. Setelah diletakkan di kurva, kita cari luas daerah luas daerah arsir berdasarkan gambar kurva menggunakan tabel itu tadi, tabel distribusi normal baku. Udah, itu aja sebenarnya. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut, ini tadi yang nomor 6 sama nomor 7 ya. Kalau kalian membaca materi minggu lalu yang saya berikan tentang distribusi peluang acak kontinu, distribusi normal ini salah satunya yang menggunakan variabel acak kontinu. Ketentuannya fx dikatakan sebuah peluang jika hasil integral dari fx sama dengan 1. Nah, ini penerapannya. Jadi grafik ini, kurva ini antara dari kiri sampai kanan itu totalnya, luas daerahnya itu adalah 1 ya. Nah, dibagi 2 di tengah-tengah ini 0 ya. Indeks ini menyatakan indeks, yang bawah ini menyatakan indeks, ini 0, yang kanan berarti positif, yang kiri negatif. Untuk luasnya jelas kalau ini semuanya ini luasnya adalah satu satuan, maka kalau dibagi 2 sama besar, otomatis sebelah kiri sama sebelah kanan luasnya adalah 0,5. Ini 0,5, ini juga 0,5. Itu ya. Nah, langsung ke contoh untuk nomor 1. Kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan 1,32. Distribusinya ini distribusi normal ya, 0,1 berarti dia normal. Kalau normal berarti kita nggak usah ke ini digunakan kalau fungsinya itu masih normal umum. Kalau normal baku langsung ke gambar kurva ya, karena ini sudah baku berarti kita langsung gambar kurva. Kurvanya distribusi normal itu pasti seperti ini. Jangan diotak-atik ini distribusi normal baku ya. Kemudian kita gambar, yang kita cari adalah Z kurang dari sama dengan 1,32. Ini indeksnya, Z hitungnya itu 1,32. Di mana letaknya, di sebelah kanan apa sebelah kiri? Dia bernilai positif berarti berada di sebelah kanan. Kita gambar di sini, ini 1,32, kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian baru kita cari daerah arsirnya sesuai soal ya, sesuai soal loh ya, nggak harus seperti ini kan, bisa kurang dari, bisa lebih dari kan. Nah, kebetulan di soalnya ini kurang dari sama dengan 1,32. Berarti daerahnya yang mana? Nah, karena tandanya kurang dari, berarti daerahnya sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang jelas sebelah kiri yang kurang ya kan. Jadi kita gambar garisnya. Nah, ini kita arsir, diarsir mulai dari 1,32 ke arah kiri, semuanya yang di sebelah kirinya 1,32. Kemudian kita cari menggunakan tabel distribusi normal baku. Tabel distribusi normal bakunya, nah ini
Jadi kan Z kurang dari sama dengan 1,32. Cara membacanya 1,32 kita pecah jadi 2. Ini kan menjadi 1,3 plus 0,02. Pada tabel kita cari angka 1,3 pada kolom paling kiri. Paling kiri kan ini. Kita sesuaikan 1,3 itu yang mana? Yang ini. Kita tarik garis. Kemudian kita cari angka 0,02 ini yang belakang pada baris paling atas. Kita lihat paling atas 0,02 yang mana ini. Kita tarik bawah. Kita ketemu kan ini persimpangannya, irisannya berada di 0,9066. Jadi pada saat pertemuan kolom sama garisnya ini ketemu 0,9066. Maka hasil dari peluang Z kurang dari sama dengan 1,32 adalah 0,9066. Mudah kan ya? Oke. Untuk selanjutnya soal yang berbeda, batasnya yang berbeda. Ini peluang yang dicari adalah antara 0 sampai 1,75. Ini bentuknya sudah normal baku, berarti langsung kita gambar. Nolnya mana? Ini ya jelas. 1,75 nya di mana? Berarti di sebelah kanan. Tarik garis. Kemudian kita arsir. Nah, arsirnya kan di antara kan ya, otomatis di antara 0 sampai 1,75. Hanya ini saja, satu bagian ini. Gimana cara mencari luasnya untuk yang bagian ini saja? Sedangkan kita tahu kan, nah, kita bisa mencari antara 1,75 kurang dari 1,75 ke sebelah sana. Kemudian kita juga bisa mengetahui ya ini kan, separohnya ini kan, 0 sampai ke kiri ini kan. Nah, jadi dari 1,75 dikurangi 0 ini, kita ketemu luas yang kita cari. Nah, ini kan punyanya L1, kita misalnya L1 itu peluang dari kurang dari sama dengan 1,75. L2 nya itu ini dari 0 ke kiri. Kemudian kita dapat L nya, L yang kita cari, L sama dengan L1 dikurangi L2. Kemudian nah, L1 nya ini kan yang ini yang perlu kita cari, kan kita nggak tahu berapa ya. Untuk L2 nya ini udah jelas, berarti kan setengahnya kan, berarti 0,5. Kita tinggal nyari L1 pakai apa? Kita lihat pada tabel. L1 nya Z kurang dari sama dengan 1,75. Yuk dicari. Silakan dicari di mana 1,75 itu, berarti kita pecahkan 1,7 ditambah 0,05. 1,7 nya di sini, seret. 0,5 nya di mana? Ini berarti berada di 0,9599. Jadi dicoba sendiri ya. Jadi kita ketemu L1 nya 0,9599. Ya, masukkan di sini tadi, diisi 0,9599. Berarti kita ketemu, udah bisa nyari L nya. L nya sama dengan L1 dikurangi L2. L1 nya sekian dikurangi 0,5, ketemunya 0,4599. Oke. Jadi cara mencari perhitungannya itu tergantung pada soal, rumusnya seperti apa ya. Untuk contoh yang ketiga ya, ini entar. Ini 1,32 antara 1,32 sama 1,75. Nah, berarti arsirnya di sebelah sini kan, antara 1,32 sampai 1,75. Setelah itu ya, kita mencari
luas ini caranya gimana? Berarti ya luas 1 dari negatif tak hingga sampai 1,75 atau kurang dari sama dengan 1,75. Kita juga bisa mencari luas 2 antara negatif tak hingga sampai 1,32. L2 nya Z kurang dari sama dengan 1,32. Maka kita bisa dapat L nya L1 dikurangi L2, berarti kan ketemu ini. Atau luas bagian yang ini dikurangi ini, maka ketemu di sini luas yang ini. Oke, ini L1, L2 nya kita udah dapat dari yang tadi itu ya, jadi nggak usah mencari lihat tabel lagi. Sebenarnya ini sebelum ini. Nah ini kita harus mencari lewat tabel kan, jelas ya, harus cari lewat tabel. Cuma kan tadi kita udah nyari kan contoh 1 sama contoh 2. Contoh 2 nya kan kita udah ketemu 1,75 ya, tadi 0,9599. Untuk yang contoh pertama tadi kita cari yang ini, kita ketemu 0,9066, maka kita ketemu luas yang dicari ya, L1 dikurangi L2, kita ketemu ini hasilnya 0,0533. Oke, contoh yang terakhir, contoh 4. Jadi contoh 4 ini bentuknya dari data ya. Kalau tadi kan udah dalam bentuk langsung P Z kurang dari berapa atau di antara berapa gitu ya. Ini contoh yang keempat ini jadi ada penelitian kepada 100 responden. Nah, dari hasil penelitiannya itu diperoleh rata-rata angket motivasi kerja itu nilainya 75. Simpangan bakunya 4. Yang mau dicari sama peneliti itu berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas. Yang kedua dicari berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi ya. Dari data ini kita kan peroleh dari soal ini ya, rata-ratanya 75, berarti mu-nya sama dengan 75, simpangan bakunya atau sigmanya itu sama dengan 4. Kita cari dulu yang A, jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas, berarti X-nya itu 80. Ini kan rata-ratanya mu-nya masih 75, sigmanya 4. Berarti harus dijadikan ini bentuknya simpangan normal apa simpangan distribusi normal umum apa distribusi normal baku. Kira-kira apa? Ini masih mu-nya 75, sigmanya 4, berarti masih dalam bentuk normal umum. Berarti harus dibakukan. Berarti yang pertama kita lakukan, yang kita carikan ini nilai 80 ke atas. Berarti yang dicari itu peluang X lebih dari sama dengan 80, masih dalam bentuk X. Kita jadikan Z hitung. Jadi pakai rumus ini, X min mu per sigma. X-nya 80, mu-nya tadi 75, sigmanya 4. Berarti kita peroleh 5/4 sama dengan 1,25. Kita ketemu 1,25. Berarti ini diubah ya, ditransformasikan jadi P Z lebih dari sama dengan 1,25. Inilah yang kita cari. Kita gambar kurvanya. 1,25 lebih dari berarti ada di sebelah kanan ya, perhatikan tandanya, lebih dari berarti di sebelah kanan. Di sini gimana cara mencarinya? Berarti kan gimana? Berarti kan ini luas keseluruhan dikurangi luasnya kurang dari 1,25. Ini ke kiri, ini dikurangi ini ya. Kita lihat tabel, kita cari luasnya kurang dari 1,25, 1,2 ditambah 0,05, jadi ada di sebelah sini ya, 0,5 kan, 1,2, 0,05, di 0,8944 ya. Oke, cara mencari PZ lebih dari sama dengan 1,25, 1 dikurangi Z kurang dari 1,25.
Kalau kita mencari lebihnya berarti 1 dikurangi kurangnya. 1 dikurangi 0,8944. Kita ketemu 0,1056 ya. Kita jadikan persen. 0,1056 berarti 10,56%. Tadi ada berapa orang yang diteliti? Ada 100 orang kan? Jadi ini tergantung pada banyaknya subjek penelitian. Ada 100 orang berarti 10,566. Karena bentuknya orang, nggak mungkin kan ada orang banyak orang itu bentuknya desimal, itu kan nggak ada. Kita buatkan ya. Ini lebih dari 0,5 berarti kita bulatkan ke atas jadi 11 orang. Jadi jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas adalah 11 orang. Oke, jelas ya. Pertanyaan yang B. Berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? 10% dari nilai tertinggi. Oke, batas tertingginya kan 10%. Berarti sisanya kan 100% dikurangi 10%, hasilnya 90%. Kemudian ini kan batasnya. Batas kualifikasinya kan 10% di sini. 10% tertinggi berarti kan otomatis sebelah kanan kan ya. Sisanya 0,9 berarti L-nya. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan diketahui indeksnya, kalau ini diketahui luasnya. Jadi ini luasnya itu adalah 0,9. Jadi luas daerah yang diarsir ini 0,9, yang di sebelah kanan ini 0,1 ya kan. Kalau L-nya diketahui, kita mencari Z-nya. Tugas kita mencari Z-nya. Kalau tadi kan mencari L, kalau yang ini mencari Z. L diketahui, Z-nya yang dicari. Nah, ini tabelnya. Kita cari kebalikannya yang tadi. Kalau kan tadi kan kita lihat indeksnya dulu, baru ke sini. Ini dibalik dari ini sel-sel yang ada di sini, yang di dalam kotak ini, ya, yang di tengah ini, yang di tengah tabel. Kita cari yang L-nya mendekati atau sama dengan 0,9. Adakah 0,9 di sini yang pas loh ya? Nggak ada kan? Ini yang paling mendekati kan ini, antara 0,8997 sama 0,9015. Yang paling mendekati yang mana? Yang selisihnya lebih kecil dari 0,9. Kalau yang ini 0,9015 berarti lebih 15. Kalau yang ini kurang 0,003. Berarti yang paling mendekati adalah yang ini 0,8997. Kita ambil ini ya, kita tahu ini ya, ini yang kita ambil. Kita cari, kita lihat indeksnya menunjukkan indeks berapa sama berapa. Kita tarik ke kiri menunjukkan 1,2. Kita tarik ke atas menunjukkan 0,08. Berarti bisa kita peroleh Z tabelnya ya 1,2 plus 0,08. Berarti sama dengan 1,28. Jadi indeksnya menunjukkan 1,28. Oke, karena simpangan bakunya tadi 4 ya, maka kita peroleh 1,28 kali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertingginya itu 75. Itu tadi adalah apa? Mu-nya kan, rata-ratanya itu adalah 75. Kita tambahkan dengan ini tadi 5,12 sama dengan 80,12. Pakai rumus yang tadi loh, yang mana ya? Nah, yang ini. X min mu per sigma. Sigmanya tadi 4. Mu-nya tadi 75 gitu kan ya.
indeksnya kita ketemu 1,28, berarti kan 1,28 kali sigma kali 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5,12. Nah, X min mu sama dengan 5,12, berarti X nya sama dengan 5,12 ditambah mu, mu nya 75. Maka kita peroleh ini tadi 80,12. Oke ya. Nah, udah selesai materi kita, tinggal latihan soalnya. Silahkan ini dikerjakan. Ini ada bermacam-macam bentuknya ya. Jangan lupa digambar grafik kurvanya dulu, itu harus supaya kita tahu daerah mana yang dicari, terus bagaimana mencarinya, perlu dikurangi kah, apa ditambahkan kah, seperti itu ya. Sama ini soal cerita sama seperti yang contoh keempat tadi. Oke, silakan dicoba, pasti bisa. Udah, ini nanti bermanfaat untuk perguruan tinggi kalian. Nanti pasti dapat mata kuliah statistika, itu pasti ada di jurusan apapun ya, mau IPA mau IPS mau yang lain bahasa, itu pasti dapat statistika, karena statistika itu digunakan untuk nanti skripsi kalian pasti ngambil data. Nah, data itu diolah pakai apa ya? Pakai statistika yang dipakai itu apa ya? Distribusi normal ini. Jadi sangat penting untuk dipelajari distribusi normal. Nah, lebih baik belajar sekarang. Nanti sekarang sudah paham, nanti tinggal di kuliah udah kalian bisa langsung paham, bisa menerapkan, ya pasti nanti nilai statistikanya bagus kalau kalian sudah paham dari awal ya. Oke, doa saya pasti kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa merasakan bagaimana caranya, bagaimana rasanya untuk skripsi itu seperti apa, wisuda nanti seperti apa. Jelas beda sama SMA, wisuda kuliah sama SMA, pride-nya itu berbeda ya, kebanggaannya berbeda, jelas ya. Sama-sama belajar. Oke. Nah, sekian untuk penjelasan saya hari ini tentang distribusi normal. Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.